walaupun kalian tebang pohon itu, sebenarnya katanya saya akan tetap ada di rumah ini karena saya jauh nempatin rumah ini sebelum kalian, sebelum pemilik rumah yang pertama, bahkan jauh sebelum itu saya udah ada daripada kalian. Jadi walaupun pohonnya ditebang, saya akan tetap ada di sini. Justru kata si Miranya, kalau pohonnya ditebang dia malah bersarangnya di dalam rumah itu. Jadi setiap malam botolnya itu dilepas tutupnya, jadi si jinnya itu keluar. Kata si kakek, nanti jangan heran ya kalau di tengah malam suka ngedengar langkah kaki banyak orang kayak lari-lari. Itu jin baru katanya, bukan Mira. Sorry, berarti kakeknya Bang Iqbal juga udah meninggal? Meninggal. Nah, ini terakhir daripada semua itu. Jadi ketika musuh-musuhnya udah pada meninggal, baru 1 tahun yang lalu di tahun 2025 itu kakek meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia sempat nulis surat Bang. Katanya, surat ini jangan pernah dibaca kecuali kalau kakek udah meninggal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam, podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam, kembali lagi sama gua Nathanael Selvin, dan kita udah ketemu lagi di segmen utama kita, Mikir Malam-Malam, di mana gua pastinya tidak sendirian, karena malam hari ini gue sudah bersama dengan satu orang narasumber yang akan menceritakan cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman seremnya selama hidupnya, selama ya mungkin bekerja ataupun melakukan hal-hal yang lainnya. Nah, kali ini gue langsung aja perkenalkan, ada Bang Iqbal di sini. Saya hello Bang sama penonton kita. Halo yang di sana semuanya. Nah, Bang Iqbal ini pekerjaannya apa nih Bang? Kalau boleh tahu. Saya sih freelance biasa aja sih Bang, kayak di gudang-gudang gitu, gudang logistik. Gudang logistik ya? Kesehariannya. Oke. Nah, kesempatan kali ini Bang Iqbal pengen ceritain tentang apa sih? Tentang kejadian-kejadian horor yang saya alamin di rumah kakek nenek. Di rumah kakek nenek? Ya, yang mana rumah kakek nenek itu ada di kampung Bang. Kampung? Ya. Ini boleh di-spill nggak kampungnya tuh di mana? Boleh. Saya di Sumatera. Sumatera? Iya. Oke, nanti untuk Sumateranya detailnya di mana kita nanti ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang pengen kayak Bang Iqbal, mungkin yang punya pengalaman-pengalaman horor juga, pengen cerita juga, pengen di-share ke teman-teman pemikir yang lain, nah kalian bisa langsung klik link di bawah ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Bang, udah siap ya? Oke, siap. Kita dengerin ceritanya Bang Iqbal. Semua cerita ini berawal dari historinya Bang ya. Dari rumah kakek, di mana kakek itu pertama kali dia nikah itu sekitar tahun 1975 atau 1976. Dia membeli satu rumah, di mana rumah itu memang sudah dalam bentuk bangunan yang jadi nggak harus direnov, memang udah jadi seperti itu. Rumahnya itu 2 lantai, di bawah ada 2 kamar dan di atas ada 4 kamar. Nah, di pekarangan rumah itu ada satu pohon, di mana pohon itu adalah pohon jambu yang cukup besar Bang. Nah, di pohon jambu ini adalah penunggu yang ada di dalam rumah itu. Jadi dia bersarang di pohon jambu itu Bang. Oh, oke. Ya, terus awalnya pada saat beli rumah di situ kakek, ya sebenarnya ini dia udah tahu sendiri, cuman nenek belum tahu Bang. Jadi ketika awal nikah sama nenek, si nenek ini kayak ngalamin hal-hal yang mistis lah, yang buat dia takut lah gitu. Kayak dia lagi ke kamar mandi, seolah-olah ada yang ngintip, ada yang ngawasin. Terus kayak dia jalan, terus kayak ada yang ngikutin dari belakang. Bahkan sesekali juga ketika si nenek lagi tidur, jadi pas kakek berangkat kerja pagi, terus nenek kan di rumah sendiri tuh. Mungkin sedikit dia beberes rumah. Ketika dia lagi senggang waktu, dia santai, dia tidur. Nah di situ tuh
si nenek awal-awalnya ngerasain kejadian-kejadian horor di rumah itu. Kayak dia tuh lagi tidur seolah-olah kayak ngerasa ditindih gitu Bang. Ditindih? Ditindih ya, dia ngerasa ditindih. Tapi kalau orang bilang tuh namanya kayak rep-rep gitu Bang. Iya. Ya. Jadi seolah-olah dia lagi ditindih sama satu sosok yang awalnya sosok itu masih samar-samar, nggak kelihatan mukanya. Cuman serem Bang, cuman serem. Terus lama-kelamaan ya si nenek itu mulai kayak nggak betah di rumah itu dan dia nanya ke si kakek, kenapa harus beli rumah di sini gitu? Kenapa nggak di tempat lain aja? Mana di samping rumahnya ada pohon gede lagi katanya. Terus kata si kakek, ya udah biarin aja. Awalnya gitu dulu tuh Bang, diyakinin. Ya udah biarin aja. Nanti juga lama-lama terbiasa gitu kan. Akhirnya si nenek terus menjalani hari itu masih di tahun-tahun yang sama, 1976, 1977-nya nenek hamil tuh. Nenek hamil karena pas awal nikah memang sempat kosong dulu setahun 2 tahun. Nenek hamil. Tapi selama dia hamil itu justru malah dia lebih parah ngalamin kejadian horornya Bang. Kayak seolah-olah dia tuh selalu bermimpi kalau janinnya tuh mau diambil. Nah ini masih belum ketahuan nih Bang sosoknya apa nih Bang. Nah sepanjang hari dia selalu dihantuin sama mimpi-mimpi buruk itu. Dan akhirnya dia benar-benar kayak udah nggak tahan, kayak udahlah pindah aja di rumah ini, bilang ke kakek gitu. Akhirnya kakek jujur kalau dia nggak bisa semudah itu pindah ke rumah yang lain, karena kan dia udah beli rumah di situ juga nih. Nah dia ceritalah dengan jujur kalau sebenarnya rumah ini memang ada penunggunya, dan penunggunya itu bersarang di pohon itu yang ada di dalam pekarangan rumah. Justru kata si pemilik sebelumnya, kenapa dia mau menjual rumah itu ke si kakek, justru karena dia udah nggak kuat, maksudnya udah nggak sanggup tinggal di situ Bang. Dia udah nggak sanggup tinggal di situ, dan berkali-kali dia mau nyoba untuk nebang pohon itu nggak bisa, selalu ada aja halangannya. Entah itu goloknya lepas, selalu dikasih tanda Bang. Kalau pakai mesin, entah mesinnya itu mati, atau kalaupun dipaksa bacok-bacok tiba-tiba orangnya sakit. Terus pokoknya nggak jadi tumbang. Nah, tapi sampai sekarang memang belum tahu nih motif kakek ini apa, kok dia mau membeli rumah sama penunggunya di pohon jambu itu. Nah, dari situ si kakek kayak buat entah perjanjian atau kayak gimana, intinya dia minta sama penunggu yang ini, yang sekarang, dia minta tolong setelah nenek udah ketakutan pas si nenek hamil, dia minta pokoknya jangan gangguin keluarga saya lagi katanya, karena ini istri saya dan calon anak saya nih. Akhirnya si penunggu itu dengan kata lain pokoknya dia kayak mengiyakan gitu Bang. Akhirnya si nenek ini normal tuh, berjalan lancar. Tiba-tiba pas di tahun 78 tuh pas udah mau lahiran, udah di atas 6 bulan 7 bulan lah Bang. Nenek keguguran. Nenek keguguran. Mungkin karena dia salah makan atau dia terlalu banyak gerak. Namanya anak pertama kan belum ada pengalaman Bang ya. Istri belum ada pengalaman. Jadi keguguran tuh. Nenek keguguran dan sempet stres tuh dia tuh. Nenek sempat stres dan ya dia kayak belum terima gitu kalau janinnya keguguran. Akhirnya si kakek coba nenangin, tapi sepanjang tahun di tahun 1978-an itu ya dia masih ngalamin kejadian-kejadian horor. Cuman sekarang si penunggu ini nggak ganggu konteksnya nih Bang. Jadi si penunggunya ini dikasih nama nih sama kakek saya ini Mira. Siapa? Mira, karena kan perempuan ya Bang, kayak kuntilanak kayak gitu. Nah dikasih nama Mira supaya kita nggak langsung asal nyebut sosoknya gitu, jadi lebih diperhalus gitu Bang. Kasih nama Mira. Akhirnya si Mira ini setelah udah ditegur sama kakek saya itu, dia kalau munculin ke depan nenek saya itu selalu dalam bentuk perempuan Bang, perempuan ya yang normal aja gitu. Perempuan, bahkan kalau kadang dilihat kadang dia cantik gitu. Jadi dia munculin dalam wujud perempuan, bukan dalam wujud setan. Nah, ketika si nenek lagi masa pemulihan,
akibat dia stres ya baru kehilangan janin. Ya udah tuh kesehariannya masih di rumah. Kadang-kadang ketika si Mira ini munculin diri, dia nggak langsung jadi si sosok setan itu. Kadang-kadang dia lewat di dapur tuh, tapi dalam wujud perempuan normal nyata. Cuman memang auranya aura mistis gitu bang. Namanya dia bukan manusia kan. Nah awalnya si nenek ketakutan sih. Tapi ya lama-kelamaan terbiasa bang, karena memang udah dipesenin juga dari kakek si Mira ini jangan ngeganggu istrinya. Akhirnya tahun lagi berganti, 1 tahun kemudian tahun 1979 tuh nenek udah mulai sembuh, udah nggak stres lagi, ngisi lagi tuh bang, hamil lagi. Akhirnya pas di hamilan kedua ini, yaitu mengandung ibu saya nih, karena setelah itu ibu saya lahir kan. Nah di tahun 1979 itu pas dia mengandung ibu, dia udah bisa lebih kontrol, udah bisa lebih santai, nggak kayak waktu hamil sebelumnya, dimana dia selalu ketakutan setiap malam, selalu dimimpi burukin, selalu seolah-olah janinnya nih kayak mau diambil sama setan. Beda hal ketika yang di tahun 1979 ini, dia udah lebih santai, udah lebih tenang, walaupun sering si Mira ini nampakin wujudnya di rumah itu, tapi dia udah bisa kontrol. Akhirnya di tahun 1980 pas ibu lahir, udah tuh, jadi di rumah itu ada 3 orang bang. Ada kakek, nenek, sama ibu tuh. Ibu kebetulan anak pertama. Dan langsung hari-hari berganti. Sekarang gantian nih bang, si ibu nih yang ngerasa kalau di rumah itu tuh kayak nggak aman, nggak nyaman lah, kayak horor gitulah. Si kakek, si nenek kan udah tahu nih dari kakek, tapi ibu saya kan belum kan. Pas dia waktu kecil itu dia ngelihat gendongan dia waktu bayi tuh kan digantungin tuh di kamar tuh. Gendongannya itu kata orang kan kalau abis malam-malam gendong tuh harus ditaikin ke atas tuh bang ya, biar nggak dimainin sama makhluk halus lah gitu. Nah itu si nenek lupa naikin ke atas. Jadi pas si ibu waktu kecil, waktu SD lah dia, dia pas lewat ke kamar mandi, gendongan itu gerak bang, kayak ada yang ngegerakin gitu. Gendongan bayi itu gerak. Karena dulu kan belum secanggih sekarang bang ya, dulu masih pakai kain biasa tuh bang, kayak kain batik gitu yang coklat tuh, iya kan, gendong biasa gitu. Nah itu gerak tuh, pas dia lewat malam-malam, kata si ibu, kok ayunan gendongannya gerak ya? Padahal nggak ada angin di rumah ini, karena suasananya hening banget tuh tengah malam tuh. Nah pas dia lewat setelah dari kamar mandi, pas dia lewat lagi, dia kan tahu itu ayunannya gerak tuh bang. Jadi pas dia lewat, dia kan ngeliat dari samping gini nih, kayak ada sosok bang, perempuan yang ngegoyangin. Jadi sepintas langsung, hah gitu, kayak tadi siapa ya? Nah di situ dia langsung takut tuh, dia masuk ke kamar, cerita ke si nenek sama kakek. Dan seperti biasanya kakek sama nenek pasti selalu nutupin dulu, belum boleh tahu karena masih kecil. Karena kalau si ibu udah tahu waktu kecil, nanti malah mengganggu dia, jadi kayak nggak tenang. Akhirnya terus tuh waktu berlanjut tuh sampai si ibu ini naik kelas 3, kelas 4, kelas 5, dia sering banget tuh buat teman-temannya ke rumah. Nah nggak jarang pula teman-temannya tuh suka digangguin bang, kayak temannya lagi ke toilet, tiba-tiba di toilet itu dia kan masuk ke dalam nih, di kamar mandi, tiba-tiba kamar mandinya ada yang ngetok, tok. Kata si teman ibu saya ini, iya bentar sabar gitu kan. Terus pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Nah si teman ibu saya ini ngiranya kalau ini kerjaan teman-teman yang lain yang ada di situ, dikerjain. Gitu. Akhirnya dia ke depan nyamperin lagi yang lain. Katanya, lu ngetok kamar mandi gua ya, katanya. Kok ini tadi ada yang ngetok sih pas lagi di kamar mandi? Enggak ah, semuanya pada enggak itu tuh, semuanya pada enggak ngaku, karena memang bukan mereka. Nah, di situ ibu saya juga tiba-tiba kayak langsung mikir, oh ternyata yang ngerasa aneh di rumah ini bukan gua doang ya, ternyata teman gua juga. Di situ ibu saya nggak bisa jawab apa-apa, karena kalau dia cerita, sebenarnya iya, gue juga di rumah ini digangguin. Kalau dia bilang kayak gitu, nanti teman-temannya nggak mau main lagi. Iya benar. Ya kan? Jadi si ibu langsung bilang kayak, ya udahlah, itu mungkin perasaan lu doang atau benda jatuh atau apalah, dia ngalihin ke yang lain. Nah setelah dari situ dia masih penasaran tuh ibu tuh bang.
Dia nanya lagi ke kakek, ke nenek, coba minta bener-bener tolong diceritain sebenarnya ini ada apa gitu kan. Kok bukan cuman aku doang nih, kata ibu. Kok teman aku juga digangguin di sini. Akhirnya karena ibu sampai maksa-maksa, bahkan dia sampai mau nangis katanya, mau keluar aja dari rumah itu. Diceritain lah kejadian aslinya seperti kakek nyeritain ke nenek. Di situ ibu kaget, kayak nggak bisa nerima kenyataan. Namanya anak SD kelas 5 kelas 6 lah, belum masuk SMP tuh, diceritain hal begituan pasti kan keganggu banget tuh bang. Pikirannya tuh takut, kayak nggak bisa terima kenyataan juga. Tapi di satu sisi si kakek juga ngeyakinin kalau tenang aja katanya, dia udah kakek suruh tuh ngejagain keluarga kita justru, bukan malah mau nakut-nakutin kita. Awalnya sama kayak nenek, si ibu nggak bisa nerima kenyataan, kayak masih stres gitulah. Tapi lama-kelamaan terbiasa bang. Nah tapi selalu begini, kejadiannya selalu begini. Ketika orang yang ngelihat si sosok Mira ini, ketika dia belum tahu itu siapa dan ceritanya seperti apa, dia selalu munculin dalam bentuk sosok bang. Kayak kuntilanak, kayak rambutnya panjang, matanya merah, serem gitu. Tapi ketika orang itu udah diceritain ceritanya tentang dia selalu munculinnya dalam wujud perempuan. Nggak tahu kenapa selalu begitu. Personal branding dia ya? Iya, jadi ketika orang itu belum tahu, dia munculin sebagai setan. Iya. Tapi ketika orang itu udah tahu siapa dia munculin sebagai perempuan. Wujud yang baik-baik. Iya, gitu. makanya dikasih namanya Mira gitu sama kakek. Akhirnya lanjut lagi. Setelah ibu tahu ceritanya kayak gitu di rumah itu, tahun berganti tuh bang, sampai ibu masuk SMP, baru om lahir, adanya ibu, om lahir tuh. Oh jaraknya jauh? Ya lumayan. Iya SMP. Dari ya 10-11 tahun lah. Jadi lahir om, terus si om ini kebetulan emang anak cowok kan, jadi dia nakal bang. Nakal lah, selainnya anak laki-laki yang nakal lah. Jadi dia kadang suka petakilan, gak jelas nih semasa hidupnya nih, pas dulu waktu kecil. Dia sering banget ngumpulin teman-teman. Nah tapi gini bang, justru setelah ibu saya tahu nih cerita tentang Mira, dia jadi jarang bawa teman ke rumah, nggak tahu kenapa. Jadi dia kalau mau bawa teman ke rumah tuh, ya kalau lagi ada kepentingan aja, kayak mungkin nugas, itu pun nggak lama-lama gitu. Beda halnya sama om saya nih yang agak nakal nih. Jadi dikit-dikit kamarnya tuh penuh sama teman-temannya, rame orang tuh. Ini dari SD nih bang, sampai SMP dia pun begitu nih si om saya nih. Nah makin masuk SMP dia juga makin nakal bang, namanya anak puber kan. Nah teman-temannya tuh dikumpulin ke rumah tuh, sekali ngumpulin tuh kadang suka 3, 4. Nah di sini teman-temannya ngerasa diganggu juga. Tapi pada dasarnya si om saya ini memang sebenarnya tahu kalau di rumah itu juga sebenarnya kayak angker ada penunggunya gitu. Cuman karena om saya udah terlalu bandel, jadi dia menghiraukan semua itu bang, kayak udahlah cuman setan doang gitu. Gua nggak takut lah, karena dia udah nakal nih. Nah setelah ada kejadian temannya digangguin semuanya, di situ yang tadinya dia nggak takut jadi takut bang. Sebandel-bandelnya dia jadi takut. Karena dia mikir gini, ketika sudut pandangnya cuma dia doang yang ngelihat, dia mikir itu cuma halusinasi doang. Iya. Ya tapi ketika orang lain juga ngelihat, di situ baru percaya dia. Tervalidasi jadinya. Ya betul. Setelah si teman-teman om ini nginep ke rumah, ada aja gangguannya bang. Kayak si teman om ini lagi tidur, bantalnya diputer bang, diputer. Jadi kepalanya ikut kayak gini tuh. Pas kebangun temannya, siapa sih yang iseng nginin bantal? Padahal teman-temannya pada tidur. Sampai dibangun-bangunin, lu jangan iseng lah katanya. Leher gue sakit nih, lu gini-giniin. Bangun tuh mereka tuh. Emang ngapain? Gue gak ngapain kok. Kayaknya lanjut tidur lagi tuh. Lanjut tidur lagi, teman yang lain lebih parah lagi bang. Jadi kalau teman yang lain bukan bantal yang diputer, posisinya diputer. Jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Di situ dia langsung ngejerit. Katanya bangun, lu jangan bercanda dong. Kan udah gue bilang katanya, gue nggak muter bantal lu malah muterin badan gue seluruhnya gitu. Katanya, enggak, kita berarti ngerasain hal yang sama ya, diputer gitu ya, kayak nggak beres nih rumah ini nih. Pas mereka lagi ketakutan, tiba-tiba POV mata mereka tuh ngeliat ke jendela bang, karena kamarnya kan sampingnya jendela tuh. Nah samping jendela itu dia ngeliat perempuan lagi ngintip, kayak seolah-olah tuh abis si Mira ini ngegangguin mereka, si Mira ini langsung nunggu di jendela, nunggu mereka bangun ngeliat. Di situ mereka langsung pada sakit.
sakit, ketakutan, kayak shock gitu bang. Kayak bener-bener nggak nyangka lah, karena itu memang pengalaman pertama mereka untuk melihat setan tuh. Paginya dia cerita ke si om saya ini, om saya sebenarnya dalam hati dia bilang udah sering digangguin gitu, cuman dia mikir selalu kayak cuman halusinasi. Tapi dengan adanya teman-temannya ini yang digangguin, dia jadi mulai percaya dan dia jadi mulai parno kalau sendirian. Oke, sorry. Itu berarti pas malam waktu mereka nginep itu, lagi nginep, si om itu nggak di situ? Nggak, dia lagi di kamar sebelah. Oh. Sama ibu. Oh, jadi teman-teman itu benar-benar mereka doang nih. Kan kamar ada banyak bang. Iya. Di bawah 2, di atas 4. Iya. Jadi ngumpulin orang juga aman. Kalau satu kamar 5 orang juga aman. Oke. Gitu. Lanjut. Setelah om itu tahu kalau teman-temannya juga digangguin, dia jadi mulai percaya tuh. Malah dia jadi mulai parno sama rumah itu. Dia akhirnya coba ngobrol sama si ibu. Kata si ibu ngomong kayak gini, katanya, lu mah telat baru taunya katanya. Kan memang kayak gitu keadaan aslinya. Coba deh katanya. Jadi si om ini nggak pernah mau peduli bang. Dia nggak mau coba tanya sebenarnya ada kejadian apa di rumah ini. Tapi setelah kejadian itu si om baru mulai nanya serius nih ke si kakek nenek. Akhirnya sama kakek nenek nyeritain juga kayak waktu nyeritain ke si ibu. Di situ om langsung bengong mikir, yang biasanya dia petakilan, nakal, jadi kayak agak kalem bang. Karena dia takut ketika lagi nakal itu langsung ditegor sama si Mira ini. Itu SMP tuh. Lanjut tahun-tahun berganti, masih tuh kejadiannya sama tuh. Pas si om itu udah mulai SMA, kan saya sama om itu beda 15 tahun bang. Beda 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun lah ya, atau kurang. Jadi pas om masuk SMA kalau nggak salah, saya lahir tuh bang. Saya lahir. Nah, saya lahir memang di situ, di kampung, di rumah itu, tinggal di situ. Nah, si om ini pada saat SMA pernah dia pulang malam bang. Dia habis sekolah nugas, terus main dulu karena kata dia, gue malas di rumah sendirian katanya. Karena yang lain kan sibuk sama ininya masing-masing, sama dunianya masing-masing gitu. Akhirnya si om pulang malam-malam, tapi pintu udah dikunci bang sama kakek nenek karena ketiduran. Posisinya habis hujan juga. Terus dia menggerutu marah-marah, kayak dia ngomongin orang tuanya yang kasar lah, kayak bego banget nih bapak gue, kayak gitulah. Bego nih, apa ibu gue juga nih budak apa gimana nih, udah tahu gue mau masuk nih, pokoknya dia menggerutu gitulah. Nah, karena dia tahu jalurnya itu bisa lewat pohon, jadi pohonnya itu menjulang ke atas bang, ke lantai 2. Jadi kalau kita buka jendela nih, di sini ada langsung pohonnya, tangkai pohonnya langsung ke teras. Ini pohonnya Mira nih? Pohonnya Mira nih. Jadi dia punya ide, jadi pas dia ngeliat pohon, dia langsung sepintas, oh iya, lewat pohon aja ya katanya. Akhirnya dia manjat lewat pohon itu supaya bisa naik ke atas nih bang, Nah, pas dia lagi di tengah-tengah pohon, kepalanya kayak ngerasa diketok gitu bang. Gitu. Iya, diketok gitu, kayak ada orang yang ngetok gitu, tapi kenceng bang, sakit. Dia sampai ngejerit, gitu. Kirain dia jambunya jatuh di kepala. Tapi kalaupun jatuh, yang pertama pasti kelihatan jambunya jatuh kemana. Yang kedua, jambu kan nggak seberapa keras bang ya. Ada agak lembek-lembeknya gitu ya. Jadi nggak mungkin nih, ini yang ngetok nih kayak benda padat keras gitu. Akhirnya dia takut, dia buru-buru masuk lewat atas. Nah, di atas itu kan emang jendela dia kan di situ bang, jadi bisa langsung masuk gitu. Jendelanya nggak dikunci juga, walaupun pintu utamanya dikunci, jendelanya enggak, karena dia langsung masuk ke kamarnya si om tuh. Dia masuk ke dalam, dia paginya langsung cerita ke kakek nenek sama ke si ibu tuh, yang semalam ngetok pala aku siapa ya, kata si om. Emang kenapa? Diceritain tuh, iya semalam gara-gara rumah dikunci, aku jadi naik ke atas supaya bisa masuk. Tapi di tengah itu kayak ada yang ngetok kepalanya. Di situ si kakek langsung mikir kayaknya ini ulahnya si Mira nih. Akhirnya pas malam si kakek ini langsung nyamperin ke pohon itu. Tapi di saat semuanya tidur nih bang, karena memang kakek itu sebenarnya punya kebiasaan kalau seluruh orang rumah itu udah tidur. Jadi mau tamu, mau keluarga, mau siapapun itu,
di rumah itu kalau udah sebelum jam 12 harus sudah tidur. Karena ini waktunya dia nih berdialog iya sama si penunggu rumah itu yang ada di pohon jambu. Iya, dia punya kebiasaan gitu. Jadi dia nggak mau berinteraksi sama si Mira ini kalau masih ada orang yang bangun satu pun. Jadi benar-benar ditungguin sama dia kalau semuanya udah tidur, baru dia ke pohon jambu itu. Akhirnya pada saat malam itu semuanya tidur, dia langsung ke samping rumah. Dia langsung berinteraksi sama si Mira itu. Dia nanya, kenapa kamu ngisengin anak saya? Karena setelah ditotok itu si Om langsung sakit nih bang. Sakit sekitar kayak demam gitulah, sekitar seminggu. Kan kata orang kalau disenggol setan emang sakit kan, katanya begitu kan. Nah kata si Mira, dia pertama nggak sopan sama orang tuanya. Jadi dia ngedengar pada saat si Om ngegerutu itu ngomong kasar ke orang tuanya, si Mira ngedengar. Si Mira ngedengar dan juga dia itu nggak sopan ke si Miranya. Jadi kalau kita mau masuk ke tempat orang kan permisi dulu gitu ya, ketok-ketok. Dia asal manjat aja tuh sambil ngomong kasar tuh, sialan lah apalah gitu. Nah di situ Mira nggak suka tuh cara dia. Akhirnya dikasih pelajaran, diketok gitu palanya. Setelah dari situ si kakek minta maaf, mewakili Om untuk minta maaf. Akhirnya diobatin sembuh si Om. Nah akhirnya sekarang dari POV saya nih bang, ketika saya waktu kecil cerita tetap berlanjut tuh seperti biasa. Ketika kakek, nenek, ibu sama Om udah tahu apa yang terjadi di rumah itu, sekarang giliran saya nih, masa kecilnya saya nih waktu TK, waktu SD. Saya kejadian horor yang pertama banget itu pas saya lagi malam. Kan udah saya bilang tadi kan kakek itu punya kebiasaan kalau malam-malam dia berinteraksi sama si Mira kan. Jadi ketika semuanya udah tidur, tinggal saya yang belum tidur nih bang. Karena dulu masih asik nonton kan. Dulu kan belum ada HP kan. Jadi sibuk nonton tapi suruh tidur tuh, tidur. Akhirnya saya coba tidur. Pas saya nyoba tidur, gelisah tuh bang, nggak bisa tidur. Kadang tidur bentar, kebangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, hadap kanan, hadap kiri. Tiba-tiba mata saya duduk tuh, saya bangun, mata saya ngeliat ke arah pintu. Nah di pintu itu bang ada hordengnya kayak gini nih, ada hordeng tapi nggak sampai bawah bang, hordengnya cuma sampai sini lah. Jadi kalau ada orang lewat kakinya kelihatan. Jadi pintunya nggak ditutup, tapi ada hordeng. Oh oke, ada siluetnya kelihatan. Iya, di bawah kakinya kelihatan. Nah pada saat saya lagi bengong itu, saya ngeliat ada kaki perempuan ngambang gini lewat. Saya mengira-nya nenek awalnya. Kenapa nenek? Karena dasternya daster nenek warna hijau waktu itu. Dasternya kan sampai bawah kan, sampai mata kaki. Saya lihat kok nenek lewat ya, tapi kok kakinya ngambang. Di situ saya beneran takut bang. Namanya waktu itu belum tahu apa-apa kan, takut. Kok nenek jalannya ngambang ya? Apa ini cuma perasaan gue doang ya? Mungkin udah mata terlalu ngantuk apa gimana. Akhirnya saya nyoba keluar. Saya ikutin arahnya kan ke sana kan, ngelewatin kamar. Nggak ada apa-apa bang, dan nggak ada siapa-siapa, nggak ada suara juga. Saya masuk ke kamar nenek, langsung nanya ke nenek, "Nek, emang tadi nenek lewat depan kamar aku ya?" Bajunya sama bang, yang dipakai tidur tuh sama, yang daster hijau. Pas lagi tuh sama? Ya sama, dasternya sama. Kata si nenek, "Enggak nenek dari tadi tidur sama kakek." Iya kata kakek juga, "Udah kamu tidur lagi, jangan ngomongnya aneh-aneh." Karena kakek tahu nih, ketika saya bertanya kayak gitu pasti ngarahnya mau nanya tentang si Mira itu. Jadi langsung dialihin, "Udah sana anak kecil tidur," katanya, "jangan aneh-aneh lah." Disuruh tidur, akhirnya tidur tuh. Paginya saya mikir, kira-kira yang semalam itu siapa ya? Bertanya-tanya tuh bang. Nah mulai dari situ barulah tuh saya sering tuh digangguin, kayak dia tuh mencoba untuk kenalan lah sama saya tuh. Karena saya anggota keluarga baru kan, anak kan jatuhnya kan. Kayak saya lagi ke kamar mandi nih. Jadi di depan kamar mandi itu ada dapur, ada kitchennya bang, ada kompor. Jadi pas saya masuk kamar mandi, nenek lagi ngadep sana kayak lagi masak gitu. Tapi dipanggil nggak nyaut, kayak nek, nggak nyaut dia. Udah saya masuk ke kamar mandi, pas saya keluar nggak ada neneknya. Pas saya tanya lagi ke nenek, "Kok tadi dipanggil nggak jawab sih nek? Nenek ngapain di dapur? Nggak masak kok?" "Enggak," katanya. Selalu bilang enggak bang. Jadi setiap kali saya ngeliat nenek yang gelagatnya aneh, itu bukan nenek sebenarnya. Saya makin bingung dan makin takut juga sebenarnya tuh. Kayak ini sebenarnya ada apa ya?
Saya nyoba nanya ke ibu, sama ibu langsung ditepis, dialihin. Kamu katanya kebanyakan nonton film horor kali, katanya digituin tuh. Ya udah tuh, dari situ ya saya nyoba untuk tetap positive thinking bang. Tapi nggak sampai di situ bang, tetap aja tuh kejadian-kejadian itu suka ngehantuin saya tuh. Kayak lagi tidur tiba-tiba di cermin ngeliat nenek lagi nyisir, tapi selalu kenapa nenek gitu bang. Kenapa dia selalu menyerupai nenek gitu. Sampai akhirnya saya nanya ke kakek nenek nggak dijawab, nanya ke ibu dialihin, nanya nih ke om nih. Om kan memang mantan anak bandel gitu kan, jadi dia agak-agak selengean gitu. Saya tanya ke om coba om ceritain dong om, katanya. Ini sebenarnya rumah ini ada apa sih? Kayaknya ada yang nggak beres ya. Saya nanya gitu tuh pada saat waktu SD tahun 2006 2007 lah bang, sebelum 2010 tuh. Kata om, katanya yakin kamu mau tahu? Nanti kalau mau tahu nggak mau tinggal di sini lagi, katanya. Udahlah nanti aja, katanya. Karena si om kan dulu gitu juga kan, nggak langsung dikasih tahu. Tapi kata si om, udah nanti aja, katanya. Tunggu udah agak gedean nanya. Nah saya nggak sabaran tuh, cuman seling 1 minggu atau 2 minggu gitu. Saya benar-benar maksa om, katanya. Akhirnya om cerita tuh. Om cerita sama yang diceritain kayak kakek nenek ke ibu. Om cerita, saya kaget tuh. Saya kaget, terus langsung nanya kayak gini, oh pantesan, katanya. Saya bilang ke om, pantesan om waktu itu kayak katanya sempat sakit ya, katanya. Sakit di gara-gara manjat pohon jambu. Jadi pada saat om sakit manjat pohon jambu itu, saya emang sempat dengar ceritanya bang. Tapi nggak diceritain karena apa. Ya, jadi itu dikaitin ceritanya langsung tuh. Oh iya bener, kok kamu tahu cerita itu? Iya ibu yang cerita. Gara-gara apa? Gara-garanya saya kan suka makan pohon jambunya tuh bang. Jambunya tuh kan manis kan. Jadi karena saya gergetan, saya pengen manjat tuh. Nah pada saat ngedeketin pohon, ibu bilang jangan manjat pohon itu sembarangan kamu, katanya. Kalau mau bilang aja nanti diambilin, dipetikin gitu. Jangan manjat. Emang kenapa? Nanya ke ibu. Nanti kayak si om lo dulu, katanya, manjat pohon itu jadi sakit. Nah makanya om cerita. Tapi nggak diceritain gara-gara apanya. Setelah saya mulai tahu kejadian di rumah itu kayak gitu, ya udah akhirnya awalnya saya juga takut bang, takut kayak mau gimana nih, harus kayak gimana lagi nih, masa kita tinggal sama setan kayak gitu. Tapi lama kelamaan ya saya juga mulai terbiasa, terus nyoba juga tuh bawa teman ke rumah tuh. Pas bawa teman ke rumah, ada katanya dia memang punya turunan kayak indra keenam gitu bang, kayak indigo gitu. Dia punya turunan dari keluarganya. Saya bawa tuh teman saya tuh ke rumah, katanya. Pas masuk dia udah mual-mual duluan tuh bang. Enggak katanya, enggak. Ini katanya auranya udah beda deh, katanya. Enggak pulang aja. Udah, kata saya sama yang lain, di sini aja dulu baru sampai. Sebenarnya pengen saya ajak ke atas karena dia terlalu takut untuk masuk lebih dalam, akhirnya di teras rumah aja di depan. Nah di teras bawah sama di teras atas itu kan kelihatan pohonnya bang, di samping soalnya. Di situ dia selalu merhatiin pohon itu bang, dia selalu merhatiin pohon itu, dan dia kayak ketakutan gitu, kayak dia gesturnya tuh dikit-dikit nggak tenang, nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Akhirnya dia izin mau minta ke kamar mandi. Nah, pas dia mau minta ke kamar mandi, dia masuk ke dalam kamar mandi. Pak, kan kalau kita masuk tuh posisi sendalnya kan kayak gini bang ya. Jadi kita masuk ke pintu, posisi sendalnya ngikutin badan kan. Nah pas dia keluar, posisi sendalnya udah kayak gini. Udah ngarah keluar. Nah di situ dia kaget langsung lari ketakutan dia. Dia nanya ke kita yang di depan. Katanya, ini siapa nih di antara kalian nih yang ngisengin sendal gua, mentang-mentang gua ketakutan, kok malah kalian jadi malah nakutin gua? Kita nggak ada. Nah di situ saya yang udah tahu kayak, aduh, digangguin juga lagi dia. Saya mikir kayak gitu tuh bang. Terus karena dia udah ketakutan, akhirnya dia dari situ minta pulang duluan tuh, walaupun tugasnya belum selesai tuh, lagi main waktu itu, lagi nyelesain tugas juga. Nah si teman nyoba untuk kayak naik ke lantai atas tuh, yang bukan yang tadi ketakutan, naik ke lantai atas. Terus dia pas naik ke lantai atas ya kayak orang biasanya tuh, di atas kayak nonton TV apa segala macam. Tapi pas dia buka pintu samping di atas, di lantai 2, dia buka tuh dari atas, dia ngeliat tuh tangkanya kan sampai atas kan,
tangkainya sampai atas. Terus dia sepintas kayak ngelihat ada perempuan di pohon jambu itu lagi nangkring, kata dia. Itu jadi sepintas ngeliat gitu bang, kayak Sekelibet. nah, sekelibet. Terus itu siapa, katanya nanya ke saya, Bal, itu siapa kok perempuan manjat pohon sih, katanya. Perempuan lagi, kalau laki mah nggak apa-apa. Hah, perempuan? Saya yang sebenarnya udah tahu kayak enggak, itu mah perasaan lu doang gitu kan. Pas dilihat lagi emang nggak ada. Dua teman saya ini ngalamin kejadian digangguin kayak gitu, tapi dengan kondisi yang berbeda kan. Yang satunya sendal, yang satunya ngeliat si Mira di pohon. Dari situ ya udah, mereka pulang dan saya tetap ngejalanin hari-hari kayak biasa tuh bang. Sampai akhirnya pas saya udah mulai beranjak dewasa, nah saya waktu itu sempat punya pacar bang, tapi bukan istri yang sekarang. Sempat punya pacar dan saya bawa ke rumah itu. Dia kayak kesurupan gitu bang, pas pertama kali datang ke situ. Jadi dia teriak-teriak, nggak bisa dikontrol. Akhirnya kita manggil kayak orang pinter gitu bang, Waktu itu kakek nggak ada, jadi nggak ada yang bisa kayak ngejinakin si Mira ini, karena cuma nurutnya sama kakek doang bang. Kakek waktu itu masih tugas di luar. Jadi kita panik semuanya. Waktu itu bapak saya juga masih kerja tuh. Jadi di rumah cuma ada om, ibu, nenek. Pokoknya kita semua pada nggak tahu tuh harus gimana tuh. Karena si pacar saya ini pas datang dalam keadaan head bang. Oke. Kata orang kan kalau gitu perempuan lagi head kan wangi ya katanya ya. Disukai sama makhluk halus tuh. Akhirnya kita manggil orang pinter, dibaca-bacain doa tuh. Nah, si orang pinter ini mencoba untuk berkomunikasi sama dia tuh. Nah, kata si Mira ini yang ngerasukin ke si pacar saya ini, katanya, saya suka sama perempuan ini, katanya. Wangi, katanya, manis. Saya takut tuh di situ tuh. Jadi saya di situ langsung nggak mau ngajak dia lagi ke rumah kalau dia lagi haid. Terus akhirnya justru dari kejadian situ si pacar saya ini jadi kayak ngejauh dari saya bang. Karena ya dia tahu pas begitu dia sadar kok ada orang pinter, berarti gue kesurupan nih gitu. Terus dia setelah dari situ dia kan sempat dimimpiin, dia cerita sama saya, dia sempat dimimpiin katanya, saya pengen jiwa kamu, katanya, jiwa badannya dia, saya pengen jiwa kamu. Dia ketakutan tuh pokoknya. Setelah dia datang dari rumah situ, dia hidupnya kayak nggak tenang gitu. Akhirnya dia mutusin saya tuh bang. Dia mutusin saya. Ya udah, setelah dia mutusin saya, dia diobatin sama orang pinter gitu untuk ngelupain semua kejadian itulah biar sembuh. Akhirnya ya udah, saya nggak ada pacar lagi, tetap ngejalanin hari kayak biasa. Sampai di satu ketika itu jadi tetangga sebelah ini kan teman saya nih bang. Tetangga sebelah ini teman saya nih, namanya Yoga. Jadi tetangga sebelah ini teman saya dan kita ini sempat berantem bang. Namanya anak laki-laki kan ya berantem wajar kan. Iya. Nah waktu itu pukul-pukulan tuh bang, bakpuk. Terus orang tuanya dia sama orang tuanya saya nggak suka. Ribut kan, anak yang berantem orang tuanya ikut-ikutan. Nah waktu itu sempat mau dilaporin tuh ke polisi tuh gara-gara masalah itu. Tapi kakek ngebilangin, kata kakek nggak usah dibawa ke polisi lah, nanti ribet lagi, udah damai aja. Damai. Tapi setelah damai, dari keluarganya si Yoga sama keluarga saya ini masih kayak sama-sama nyimpen dendam bang. Jadi asalnya tuh kita memang saling sewot-sewotan. Ketemu celahnya nih, si Yoga sama saya berantem nih. Dari situ si Yoga nih kebetulan memang dari suku rasnya itu dari Jaseng bang, Joserang. Kata orang kalau dari Jaseng itu ilmu gaib itu kencang kuat tuh. Nah di situ dia coba untuk kayak main jin gitu bang, main jin, dia coba neror keluarga saya lewat jin. Tapi awalnya keluarga saya tuh nggak sadar kayak jadi gini. Biasa kan kita kan dihantuin sama si Mira ini kan, tapi kita udah terbiasa nih ngeliat sosok perempuan ataupun dia nampakin diri sebagai sosoknya yang asli kayak kuntilanak gitu. Nah di satu ketika saya ngeliat sosok lain di rumah itu, di situ saya bertanya-tanya tuh, saya, om saya, semuanya di situ. Kata kita ngomongin, kok si Mira ganti penampilan ya gitu sambil bercanda. Iya, kenapa ya?
kadang-kadang saya suka ngelihat dia kok bukan kayak Mira biasanya. Ternyata setelah si kakek saya curiga nanya ke Mira, itu bukan Mira, kata itu bukan saya, itu kiriman dari tetangga sebelah. Nah di situ kakek saya kayak pengen ngebalas, tapi kan nggak mungkin dong kalau ilmu-ilmu gaib itu dilawan pakai yang nyata. Nah dilawan juga lah sama yang gaib nih, sama kakek saya nih. Dia nyuruh Mira untuk nyerang balik si tetangga sebelah ini. Tapi si Miranya nggak mau bang, karena memang tugasnya dia cuma buat ngejagain rumah itu sama anggota keluarganya. Jadi kalau diserang sama tetangga sebelah dia ngelindungin. Tapi kalau nggak diserang sama tetangga sebelah dia nggak mau nyerang balik. Jadi kalau ada yang datang aja dijagain. Nah karena si Mira ini nggak mau ngikutin perintah yang itu, si kakek akhirnya ke orang pinter juga tuh. Akhirnya jadi kayak perang jin gitu bang. Si kakek ke orang pinter, dia ngebeli kayak botol isinya ada jinnya bang. Isinya tuh ada 3. Jadi setiap malam botolnya itu dilepas tutupnya, jadi si jinnya itu keluar. Kata si kakek, nanti jangan heran ya kalau di tengah malam suka ngedenger langkah kaki banyak orang kayak lari-lari. Itu jin baru katanya, bukan Mira. Tapi si Mira tahu si kakek ini punya jin baru gitu bang. Nah kalau si jin baru ini baru mau nyerang tetangga sebelah nih bang. Tetangga sebelah pun diteror, digangguin hal yang sama sebagaimana yang dia lakuin ke kita. Kadang-kadang dia mau tidur ditakutin sama jin ini, sebaliknya gitu juga. Jadi memang nggak tahu kenapa si Mira ini dia nggak mau nyerang balik, dia cuman kayak mau ngejagain aja di situ. Kecuali kalau kita diserang baru dilindungin. Tapi untuk nyerang balik nggak mau dia. Sampai akhirnya nenek saya meninggal tuh bang. Nenek saya meninggal di tahun 2015. Nah kita di situ kayak seujun nih. Ini pasti gara-gara ulah jinnya nih, gitu kan. Tapi ada diagnosa medisnya bang, jadi nggak meninggal dalam keadaan gaib gitu nggak. Ada diagnosa medisnya, dan di situ kita tetap kayak seujon. Jadi di situ lebih ditingkatin lagi tuh, maksudnya lebih ditekan lagi, si jin ini lebih disuruh bukan cuma gangguin, balas dendam gitu kata kakek. Akhirnya selang berapa tahun, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun, nah si Yoga kan punya ibu. Nah suami ini berarti bapaknya Yoga meninggal. Jadi ketika nenek saya meninggal, nah malah bapak dia yang meninggal. Itu meninggal bang. Di situ sama keluarga dia juga seujon nuduhnya ke keluarga kita tuh. Padahal dia pun sama meninggalnya ada diagnosa medisnya. Nah ketika udah sama-sama meninggal anggota keluarganya, di situ malah makin jadi gitu bang perangnya bang. Jadi teror lebih besar di situ. Saking terornya udah besar, kita semua tuh kayak udah pasrah gitu. Udah saking udah besar, udah kayak terbiasa gitu bang ngalamin kejadian-kejadian horor di rumah itu. Sampai akhirnya ibu pun sempat ibu meninggal, tapi sebelum meninggal ibu pun kayak dia ditakut-takutin gitu bang. Jadi beberapa hari sebelum meninggal dia kayak ngeliat bayangan hitam gitu. Ibu sampai meninggal di tahun 2020 waktu itu sebelum pandemi. Dan di situ ya keadaan makin memanas tuh bang. Udah nenek saya meninggal, ibu saya meninggal. Terus di tahun 2023-nya istrinya om, si tante meninggal juga. Terus si kakeknya dia meninggal juga. Kakeknya si Yoga meninggal juga. Selalu memang ada alasan diagnosa medisnya bang. Tapi karena memang kita lagi perang jin, jadi seolah-olah karena jin tersebut gitu bang. Sampai terakhir itu, ini yang meninggal saya sebutin bang ya, kayak nenek saya, dari keluarga saya, dari nenek saya, ibu, tante, sama kakek nenek, 5 orang nih. Dari keluarga dia, bapaknya si Yoga, terus sama kakek nenek, terus sama tantenya. Tapi bukan si ibunya si Yoga, jadi adiknya dari ibunya meninggal. Dari dia 4 orang nih bang, dari keluarga saya 5 orang. Sorry, berarti kakeknya Bang Iqbal juga udah meninggal? Meninggal. Nah, ini terakhir daripada semua itu. Jadi ketika musuh-musuhnya udah pada meninggal, baru 1 tahun yang lalu di tahun 2025 itu kakek meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia sempat nulis surat bang. Katanya surat ini jangan pernah dibaca kecuali kalau kakek udah meninggal. Ya. Wasiat kayak gitu. Jadi pas udah kakek meninggal, baru kita sekeluarga baca surat itu. Kita baca, kata dia, kakek bakal bisa pergi dengan tenang katanya kalau musuh-musuh kita di sebelah itu udah pada tumbang.
Dan nyatanya memang udah pada tumbang bang. Cuman sisa si ibunya Yoga sama ya anak-anaknya. Tapi itu kan mereka kan nggak ada niat jahat kayak orang tuanya kan. Jadi kita menganggap semua itu udah aman. Terus si kakek juga bilang kakek punya 2 pesan ketika udah meninggal ini. Pertama, jangan dijual rumah itu. Soalnya kalau dijual nanti kita nggak bisa kumpul-kumpul keluarga lagi. Iya kan, dari masa ke masa kan nanti saya punya anak lagi. Nah itu tetap jadi rumah keluarga. Rumah itu jangan dijual. Yang kedua, si kakek ini minta dikuburin, dimakamin di samping pohon itu. Wow. Nggak tahu kenapa dia malah lebih milih rumah terakhirnya tuh di samping pohon. Padahal kita keluarga besar tuh udah nyiapin tanah kosong di samping makam nenek sama makam ibu. Jadi kakek di tengah-tengah. Tapi kenapa dia maunya di pohon itu? Alasan dia kalau kakek dimakamin di samping pohon, rumah itu kan jatuhnya jadi ada tanah kuburan kan. Nah nggak bakal laku untuk dijual karena orang nggak mau beli rumah tanah kuburan dong. Apalagi udah jelas ada kuburannya. Nah tapi kita keluarga besar nggak setuju katanya. Bukan berarti kita mau makamin kakek di luar terus rumah ini dijual. Enggak, mau dimakamin kakek dimanapun rumah ini nggak akan dijual kok. Kan buat kita juga keluarga. Ya tapi jangan di samping pohon. Ya samping pohon, jangan di pekarangan rumah juga. Nanti udah horor makin horor gitu kata kita semuanya. Akhirnya kita keluarga sepakat untuk makamin kakek di samping nenek sama ibu. Setelah kakek dimakamin, kita mikir nih gimana cara ngebersihin rumah ini. Karena dulu kan dibilang kata pemilik yang pertama udah nyoba ngusir nggak mau si Miranya, ditebang nggak bisa. Akhirnya kita bener-bener manggil orang pinter tapi yang lebih pinter lagi gitu bang. Kita manggil dan dia pakai pokoknya kayak ajen-ajen khusus gitu deh yang kita nggak ngerti itu tentang apa. Ditebang lah pohon itu dan dia nggak sendiri, dia kayak ada sama teman-teman yang lain gitu. Ditebang pohon itu bahkan sampai bawah supaya akarnya nggak numbuh lagi, di semen langsung bang. Karena kalau nggak di semen numbuh lagi, walaupun udah sampai buntung, kalau ada masih akar yang tersisa bisa tumbuh lagi. Di semen pohonnya dibuang, diangkat pakai kayak truk gitu, dibuang. Dari situ memang awal-awal udah nggak ada kejadian apa-apa lagi bang, karena kita memang udah ngerasa tenang. Setelah kakek meninggal, pohon itu ditebang, terus kita juga berdamai itu sama tetangga sebelah, ibunya Yoga yang tersisa kan, yang paling tua cuma ibunya Yoga waktu itu. Kita damai sampai peluk-pelukan lah, terharu karena kan memang konflik ini kan terjadi bertahun-tahun tuh bang. Jadi ya kita kayak udah damai, merasa terharu gitulah. Akhirnya cerita terus berlanjut tuh bang sampai saya punya calon istri dan nikah tuh ceritanya tuh sama yang sekarang nih. Nah pertama kali pada saat saya bawa istri ke rumah tuh pas banget kan kita udah nggak ada kepikiran horor-horor lagi kan di rumah itu kan bang. Udah hidup dengan normal kan. Pertama kali istri datang, saya ajak ke rumah situ maksudnya untuk nginep. Nah dia baru ngelangkah ke kamar mandi, dia ngelihat nenek perempuan. Tapi dia tahu itu nenek karena saya sering cerita ini nenek saya nih, fotonya, posturnya seperti ini, gambarnya seperti ini, bajunya. Nenek ngadep ke sana. Terus dia masuk ke kamar mandi. Dia kayak mau negor tapi nggak kenal. Karena kenapa nggak kenal? Karena yang dia tahu di rumah itu anggota keluarganya yaitu yang lagi pada di depan. Nah ini perempuan siapa? Tapi karena dia udah lagi kebelet banget, dia nggak mikir ini siapa. Ya mungkin itu pembantu atau siapa kali gitu ya. Dia langsung masuk tuh. Pas dia keluar kamar mandi, dalam bentuk yang sama, gerakan yang sama, tiba-tiba berubah bang, jadi sosok yang serem. Ya kayak kuntilanak itu. Kayak yang tadi dulu diceritain tuh. Posisi yang sama, gerakan yang sama, lagi gini-giniin kompor gitu kan, tiba-tiba berubah jadi kuntilanak. Dan dia langsung nengok, matanya merah, rambutnya panjang, dan dia kabur tuh. Dan dia kabur, ketakutan. Kita semua langsung mikir kayak, siapa ya? Kalau si Mira kayaknya nggak mungkin kan, dia udah kita tebang pohonnya. Kata si orang pintar itu juga, setelah ditebang pohonnya, setelah udah rumahnya nggak ada, dia nggak bakal muncul lagi. Karena memang setelah dari situ kan selama setahun tuh sampai 2026 bang kejadiannya. Itu kehidupan berjalan normal aja, lancar. Tapi kok pas pertama kali istri saya datang, tiba-tiba dia munculin diri lagi. Ini kayak nggak mungkin nih. Akhirnya kita manggil orang pintar yang kemarin lagi.
Awalnya susah dihubungin tuh bang, susah buat janji. Susah buat janji sampai kita tunggu berhari-hari. Akhirnya bisa juga dia datang lagi ke rumah. Dan dia coba kayak mencoba untuk komunikasi lagi sama si Mira itu. Dipanggil-panggil, nggak keluar tuh, nggak nyaut. Tiba-tiba ini malam bang, kayak ritual itunya malam-malam. Jadi tiba-tiba pas dia manggil, kata si Mira, walaupun kalian tebang pohon itu, ini dia dialognya sama si orang pinter ini ya. Walaupun kalian tebang pohon itu, sebenarnya katanya, saya akan tetap ada di rumah ini. Karena saya jauh nempatin rumah ini sebelum kalian, sebelum pemilik rumah yang pertama bahkan. Jauh sebelum itu saya udah ada daripada kalian. Jadi walaupun pohonnya ditebang, saya akan tetap ada di sini. Justru kata si Miranya, kalau pohonnya ditebang, dia malah bersarangnya di dalam rumah itu. Oh iya. Ya, justru malah di rumah itu lebih parah lagi. Tapi katanya, saya akan selalu ngejagain siapapun anggota keluarga di rumah ini. Jadi kita berpikir tuh kayak gini bang, sebenarnya dia tuh mau ngejagain rumah itunya kayaknya, bukan anggota keluarganya. Karena dia bilang siapapun yang nempatin di situ akan dijaga. Kan kalau ada manusia yang nempatin di satu bangunan itu kan dijaga kan, kayak dibersihin, dirapihin. Jadi dia nggak pengen rumah itu rusak intinya. Siapapun pemiliknya, dia pengen rumah itu tetap kokoh berdiri. Jadi si orang pintar ini menilainya begitu, karena si Mira nggak mau bicara terlalu jauh bang. Dia malah bilang pokoknya gitu, kalau pohon jamunya udah nggak ada, saya malah bersarangnya di dalam rumah ini. Tapi kata dia nggak usah khawatir, saya akan ngejagain siapapun orang yang tinggal di sini, asalkan rumahnya dijagain juga, nggak hancur gitu. Setelah dari situ, saya juga mulai cerita ke istri tentang kejadian asli, bla 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 seperti itu. Ya dia mulai nerima sedikit-sedikit sampai sekarang bang. Nah sampai dari situ ya udah, belum ada kejadian apa-apa lagi sampai sekarang bang. Nah. Oke, berarti fresh banget sebenarnya yang terakhir ini ya. Ya itu si Mira munculin terakhir lagi itu 1 tahun setelah kejadian. Jadi setelah kakek saya meninggal, tahun depannya saya nikah dan ngebawa istri ke situ. Oke. Banyak nih pertanyaan yang pengen gue tanyain nih. Oke, sambil diminum. Silakan. Itu kan rumah tahun 70-an berarti dibelinya ya? Iya. Itu bentuknya rumah ya, bukan ruko, bukan apa? Enggak, rumah ya, rumah 2 tingkat. Dengan dia 2 kamar tidur di bawah dan 4 di atas, berarti itu rumah gede. Rumah gede. Jadi si kakek memang dia punya cita-cita, punya niat gini, rumah ini kan besar. Cukup besar untuk kita berdua, ngomong ke nenek. Saya pengen suatu hari nanti rumah ini rame sama suara anak-anak kecil di sini gitu. Okay. Makanya anak cucunya sebisa mungkin disuruh tinggal di sana aja gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung cari tempat. Iya. Nah ini kan Sumatera. Iya. Ini belum kita bahas nih dari tadi nih. Sumateranya bisa boleh di-spill nggak? Boleh, paling provinsinya bang. Boleh. Provinsi Lampung. Lampung. Ya. Berarti ya sebenarnya cukup dekat dari sini ya? Ya, nyebrang. Oke. Provinsi Lampung. Itu di kampungnya, bukan di kota Madianya gitu? Di perkampungannya. Kabupaten gitu ya? Iya. Oke. Nah, kita ngomongin Mira dulu deh. Oke. Ini aku akan bahas sedikit dan nanya tentang Mira dalam POV-ku sebagai orang yang cukup sering bersinggungan sama entity seperti mereka. Tadi kan dibilang dikasih nama Mira supaya tidak disebut si entity aslinya. Iya. Tapi berarti di saat itu di rumah itu pun disebut namanya Mira. Mira. Kalau setiap kali dia munculin diri disebutnya nama Mira itu, bukan sosoknya. Oke. Aku punya satu pertanyaan yang aku harap Bang Iqbal bisa jawab. Dengan dikasih nama Mira, sadar nggak kalau misalnya nama itu jadi melekat ke dia dan terkoneksi ke dia, dan sebenarnya at any time ketika Bang Iqbal sebut nama Mira, dia dengar. Dia tahu itu dinamainya Mira. Dan sekarang kalau misalnya Bang Iqbal berarti dipindah dari Lampung itu sejak tahun? Pas menikah tuh. Berarti masih baru lah ya? Masih baru. Nah, nggak pernah ada kejadian apa-apa soal Mira lagi? Di sini? Di sini nggak. Karena kata orang pinter itu kalau kita udah nyebrang pulau, ngelewatin laut, ilmu-ilmu gitu luntur bang. Oke. Sama air laut itu katanya begitu. Oke, ini aku setuju dan tidak setuju. Oke. Setujunya
Iya, kalau sifatnya santet Iya, gitu-gitu betul, iya. betul. Tapi Pernah kalau denger. bicara soal kayak entity yang tinggal di rumahnya Bang Iqbal yang di Lampung, terus kita ngomong possibility dia untuk ngikut sampai sini tuh luntur gara-gara nyebrang laut, aku nggak setuju sih. Karena sebenarnya bisa aja. Bisa aja ya. Nanti ini kita obrolin sedikit deh nanti setelah offline ya. Offline nanti. Nah, terus tadi siapa temennya? Yoga. Oke. Nah, berarti konflik sama Yoga cukup lama dong. Berapa tahun? Saya tuh sama dia kayak saing-saingan gitu bang, karena seumuran. Jadi kalau saya beli sepeda, dia beli sepeda gitu. Oke. Saya beli PS, dia beli PS gitu. Saya main ke rumah dia main ke rumah saya gitu. Jadi saling saing-saingan. Suka ada kata-kata yang saling singgung juga. Jadi memang antar keluarga ini udah saling kesel sebenarnya. Begitu ketemu celahnya nih, pecah konfliknya, saya pukul-pukulan tuh sampai ada darah-darah juga. Nah disitulah sekalian aja lah gitu. Itu kejadian pertama kali konflik itu pas kelas berapa tuh? Pas masih SD. SD sudah. SD. Baru damai di umur? Baru damainya setelah kakek meninggal itu 2025. Buset, lama banget dong. Lama banget bang makanya. Itu di daerah situ itu kan kampung ya. Aku nggak tahu nih kalau di daerah Lampung situ. Tetangga tuh bener-bener literally nempel rumahnya atau ada jarak sih? Ada yang nempel, ada yang berjarak. Karena perkampungan bukan perumahan bang. Nah kebetulan kalau rumah Bang Iqbal sama Yoga ini gimana? Nempel sebelahan. Bener-bener nempel? Bangunannya beda, cuma sebelahan. Bener-bener sebelahan kan? Iya. Wah, gimana ya rasanya tinggal sebelahan sama musuh sekian lama? Iya, bertahun-tahun. Itu sekolah bareng sama dia kan berarti kan? Iya, satu sekolah SD, satu kelas nggak? Iya, satu kelas juga sama dia. Sampai SMP dan SMA juga? Enggak, SMP SMA enggak. Oh, SD aja? SD aja. Oke, kebayang sih. Wah ya, memang teman kecil. Tapi terakhir tuh udah damai berarti sama dia? Udah damai. Dia pun udah punya kehidupan sendiri lah di sana. Oke. Udah nggak tinggal di situ. Oke, nah aku penasaran. Ketika damai, ada nggak bahas soal dulu bapak gue begini loh, dulu keluarga gue giniin kalian loh gitu, ada bahas itu nggak sih? Kalau antar saya sama Yoga iya. Jadi apa yang selama ini kita seujunin ke keluarga dia ternyata benar. Ketika malam-malam si kakeknya Yoga ini kayak ritual gitu, manggil setan, manggil jin untuk menyerang keluarga kita, itu benar. Dan antara saya sama Yoga pun punya pemikiran yang sama kayak gini. Kayak kenapa harus jadi berkepanjangan gini gitu loh. Maksudnya kalau saya sama Yoga pada saat itu pukul-pukulan, ya udah nanti juga bisa damai lama-kelamaan. Iya, namanya juga teman main. Iya, apalagi masih SD ya. Masih SD gitu. Kenapa jadi berkepanjangan? Jadi kita berdua kayak merasa bersalah gitu, Bang. Gara-gara dari situ. Nah, kita pun berpikir yang sama gini. Seharusnya kita damai gini dari dulu sebelum kita kehilangan keluarga-keluarga kita gitu. Terus kalau aku hitung-hitung, berarti kan ini maaf ya, almarhum nenek, almarhum ibu, sama tante sama kakek. Oke. Nah, berarti kan almarhum ibu sama almarhum tante kan ya dalam tanda kutip sebenarnya umurnya masih muda dong. Iya. Pada saat meninggal itu 2020, 1990 itu 40 tahun berarti, Bang. Iya. Tapi sakitnya ya ada secara medis. Ada, secara medisnya ada. Oke. Tapi tetap aja maksudnya kayak masih muda gitu ya. Iya. Masih bilang muda lah. Nah, balik sedikit ke hubungan antara kakek dan Mira. Oke. Kejawab nggak sih akhirnya kenapa gitu? Maksudnya kakek kok pengennya di samping pohon gitu. Ada jawaban nggak sih akhirnya? Nah, kita sebenarnya masih ada rasa satu penasaran nih, Bang. Kayak pengen ngulik ke pemilik sebelumnya nih. Kita sampai sekarang masih nyari-nyari datanya, Bang. Maksudnya kita mau nanya sejarah tentang Mira. Mungkin kalau kita tahu Mira itu kenapa, siapa, dan kenapa dia ada di situ, mungkin itu jadi jawaban buat kita. Dan kenapa juga si kakek mau beli rumah di situ beserta pohon itu dan penunggunya. Itu sampai sekarang belum kejawab, Bang. Cuman ada yang tahu yaitu di pemilik pertamanya itu. Kita masih cari tahu sampai sekarang keluarganya. Tapi asumsiku pemilik pertamanya berarti kan harusnya seumuran atau bahkan lebih tua dari kakek. Iya, seumuran atau lebih tua. Gitu. Possibility untuk masih hidup kayaknya sebenarnya kecil ya. Kecil, Bang. Mungkin anak cucunya iya. Tapi tahu gitu maksudnya. Tapi dulu sebelum kakek meninggal pas saya masih SD awal-awal kadang masih suka berkunjung datang, Bang. Jadi kayak teman gitu jatuhnya. Pas udah beli rumah jadi kayak teman. Tapi jarang, mungkin
2 tahun sekali, 3 tahun sekali gitu. Berarti kan sebenarnya ada kontaknya kan? Ada, cuman kita nggak berpikiran sampai mau minta kontak keluarga dia gitu. Kecuali penasarannya udah nggak tahan banget ya? Iya, benar. Oke. Terus akhirnya tuh pohon disemen. Di semen biar akarnya nggak numbuh. Tapi kan sebenarnya di situ sekarang yang tinggal sisa. Sisa om sama anaknya kan, tante kan meninggal kan. Sama paling biar nggak sepi-sepi banget, ngajak sepupu yang lain lah tinggal di situ. Yang dia nggak ada rumah, ngontrak, daripada ngontrak tempatin rumah situ aja. Karena kan kamarnya luas tuh, ada 6. Iya. Om, ya keluarga sih di situ sih. Gitu. Masih rame lah ya. Masih Nah, rame. Bang Iqbal masih suka balik? Setiap tahun pulang sih kalau lebaran gitu. Lebaran pulang ya? Untuk nengokin di sana juga. Iya. Sebenarnya ini aku agak penasaran sih sama si Mira. Oke. Ini kan Lampung ya. Iya. Misalnya nih, Oke. ini misalnya. Ya. Berkunjung main ke situ diizinin nggak kira-kira? Boleh bang, boleh. Bisa nanti kita bahas kalau offline. Ya, boleh lah ya, nanti kita bahas ya. Ini menarik nih. Soalnya aku jadi penasaran gitu. Kalau karena jujur gini, kalau ngomong penunggu dalam sebuah tempat, rumah, apapun itu, ya udah banyak lah. Iya. Setiap tempat pasti ada. Cuman kalau ngomong intensitas dan frekuensi aktivitinya sekuat itu, kayaknya aku agak jarang denger sih. Jangan denger ya. Iya, karena itu kayaknya bener-bener yang kayak setiap orang pasti entah itu digangguin atau ditampakin, terus semua yang datang pasti kena gitu kan. Iya. Nah, aku penasaran. Gitu sih. Terus sejak Bang Iqbal udah di sini, masih ada cerita nggak sih dari keluarga gitu di sana? Masih ada apa gitu? Sejauh ini enggak. Nggak ada. Terakhir yang istri ditampakin doang. Itu aja. Ya si Mira itu bilang ya dia akan tetap ada di situ walaupun pohonnya nggak ada. Justru malah di dalam rumahnya katanya. Iya. Tapi dia nggak ganggu. Nah, itu kan sebenarnya gini ya. Itu kan mengganggu ya. Iya. Sebenarnya kan Sebenarnya mengganggu. Mau kita bilang gue udah terbiasa ngelihat Mira, tetap aja yang kita lihat bukan penghuni yang seharusnya tinggal di situ sebenarnya kan. Iya. Tapi Bang Iqbal sendiri dan keluarga berarti ketika akhirnya terus-terusan ketemu Mira, denger Mira, tahu keberadaan dia, itu gimana ngebentuk kebiasaan kayak gue jadi terbiasa nih dengan adanya si Mira? Karena di doktrin dia nggak ngeganggu kita bang, nggak nyalakain kita. Oke. Nah itu ke doktrin dalam otak ya udah. Pokoknya kalau dia nampakin diri, dia nggak akan ngapa-ngapain kita gitu. Oke, tapi memang pada kenyataannya nggak pernah ganggu. Nggak ganggu. Maksudnya nggak diapa-apain kitanya, cuma sekedar nampakin doang. Oke. Nah aku masih penasaran kenapa harus dia niruin nenek sih? Karena saya sama nenek itu dekat banget. Jadi namanya cucu pertama kan, sayang banget. Nenek itu lebih sayang sama saya daripada sama adik. Saya punya adik juga soalnya. Karena saya cucu pertama. Jadi karena si Mira ini nggak mau nakutin saya, jadi dia berubah jadi sosok nenek supaya nyaman mungkin ya, ngerti, supaya nyaman gitu. Oke. Dapat jawabannya. Karena Berarti kalau ke misalnya ke adik atau ke siapapun yang lain belum tentu jadinya nenek dong. belum tentu, bisa jadi sosok perempuan biasa doang. Ya, dapat jawabannya. Ya gitu. Oke. Ini unik ya, maksudnya kayak jatuhnya Mira ini jadi friendly gitu. Friendly ya. Iya kan? Bisa dibilang. Menarik. Aku jadi penasaran sih. Nanti kita bahas di offline. Boleh, siap. Berarti aman ya? Aman. Sampai sekarang. Nah, untuk rumah yang di sini aman juga lah ya? Sini aman juga. Oke. Sama Yoga masih kontekan sampai sekarang? Sama Yoga enggak, dia katanya ngerantau juga keluar pulau. Oke. Tapi kalau lebaran dia suka pulang juga ketemu. Ya udah normal-normal lah Bahkan ya. saya dengar katanya dia juga udah nikah lah katanya. Nanya sama Om. Gitu. Oke. Ini ceritanya benar-benar cukup mind blowing ya. sih. Iya. Dengan 3 generasi tinggal di situ semuanya. Iya betul, 3 ya. Oh iya 3 kan Dari kakek. Iya kan. Semuanya akrab sama Mira akhirnya. Walaupun mungkin di video ini tidak semua pertanyaan ku tanyain ya. Mungkin aku akan biarin beberapa pertanyaan tidak ditanyakan supaya mungkin nanti penonton yang akan komen dan nanya Betul. ke Bang Iqbal nih. Nah, mungkin sisa pertanyaan itu kita akan ngobrolin nanti offline. Nah, ini terima kasih banyak ya Bang Iqbal udah mau Siap, sempetin datang mau cerita.
aku thank you banyak. Ceritanya bener-bener wow. Wow. Udah pernah dapat cerita gini sebelumnya, Bang? Sebenarnya kalau rumah dengan ada penunggunya ada ya. Ada. Cuman tidak sampai seintens begini. Oke. Gitu loh. Dan biasanya tidak friendly. Biasanya tidak friendly ya? Tidak Iya. friendly. Pasti ya, entah ngapain lah gitu, bikin sesuatu yang tidak kita suka gitu. Kalau ini kan Iya, menjaga gitu menjaga. ya. Nah, kalau untuk yang ada cerita miring seperti ini sih mungkin ini baru pertama. Iya. Gitu. Jadi terima kasih Bang Iqbal udah Siap. makin melengkapi katalog cerita Mikir Malam-Malam. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen cerita juga yang tidak mau kalah dengan ceritanya Bang Iqbal, yang mungkin rumahnya punya sesuatu yang unik juga, lagi-lagi ya linknya udah kita tampilin di sini, kalian bisa langsung isi dan japri ke kita. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Bang Iqbal Siapa? ceritanya. Mungkin cerita kita sampai di sini dulu ya. Sehat-sehat nih Bang Iqbal, pekerjaannya sukses terus. Amin. Terus semoga pekerjaannya dilancarkan ya. Cepat dikasih omongan juga. Amin. Ya. Ya itu sih doa saya biar kita semuanya lancar-lancar terus. Amin. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Dah.